Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dan selamat datang kembali di acara rangkaian Milad 23 tahun PKS. Kokoh melayani, konsisten mengabdi. Terima kasih masih bareng kita, gue Hani. Aku Cocip. Yang akan terus menemani teman-teman semua, baik yang nonton di YouTube-nya pastinya. Ya, layar kecil, layar besar. Untuk terus ikut keseruan kita menuju Milad nantinya di tanggal 30 April 2025. Habis ini ada apa aja sih, Bang? Kalau sebelum kita bicara yang sekarang, kalau tadi itu udah beberapa kegiatan. Mulai dari penampilan Foka Farabi, Zatul Islam, ada wayang daun juga, ada ventriloquist, Gatot Kece, Ipologi. Jadi mulai nasyid-nasyid, terus kesenian wayang tradisional, pertunjukan keren banget. Dan ini satu lagi nih. Ini satu lagi nih apa nih? Karena ini juga seni terbaru juga kali ya? Ya sebenarnya udah dari lama, gitu. Tapi mungkin kita mengenalnya stand up comedy. Ya, jadi stand up comedy kali ini kita datangkan langsung orang yang udah banyak pengalamannya, pernah tampil di sebuah channel YouTube nomor 1 Indonesia, namanya apa? Close the Door katanya ya. Darderdor berarti. Darderdor, langsung terbang dari Malang melintang langsung ke Jakarta, mau menyuguhkan kritik-kritik ke pemerintah lewat stand up comedy ini. Siapakah dia? Langsung aja kita panggilkan, kita sambut. Wawan Saktiawan. Oke, terima kasih kepada MC yang sudah mempersilahkan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Ya, ini stand up comedy. Cuman karena peserta BIMTEK, peserta Milad itu ada di dalam ruangan, ini yang nonton ini mayoritas bukan orang PKS ya. Partai lain kayaknya, mereka juga diundang Milad PKS. Yang namanya Milad kan juga ngundang dari partai-partai yang lain. Masa Milad hanya mengundang kader-kader sendiri tentu saja kurang. Baik, ini alhamdulillah saya dari Malang datang ke Jakarta dalam acara BIMTEKNAS. Undangan ini cukup membuat saya menangis. Menangis terharu tapi juga menangis kok bisa saya diundang. Padahal BIMTEK itu untuk anggota dewan. Dan saya caleg enggak jadi. Ya. DPP ini maksud Anda apa? Menghina. Ya sebenarnya ngapain sih sudah jadi kok dibimbing terus. Ya enggak jadi ini loh mbok ya dibimbing. Nah, jadi kan dibimbing, ya sudah sering. Acara anggota dewan dikumpulin sering. Di tingkat kota, kabupaten, provinsi, pusat, anggota dewan BIMTEK dibimbing sering. Mereka loh bisa membimbing dirinya sendiri. Lah kita yang enggak jadi ini loh. Ini yang justru butuh bimbingan. Ayolah DPP bikin bimbingan caleg yang enggak jadi. Ayo, pasti lebih rame. Saya yakin lebih rame. Udah jadi kok dibimbing terus. Yang enggak jadi sampai 5 kali loh. Itu yang lebih butuh dibimbing. Udah jadi bisa membimbing dirinya sendiri. Bisa membimbing masyarakat yang belum jadi. Jangankan membimbing masyarakat, membimbing dirinya sendiri loh gak sanggup. Ayo dibikin bimbingan caleg yang gak jadi. Disesuaikan dengan berapa kali gagalnya. 1 kali gagal, mungkin bimbingannya masih tingkat kota kabupaten. 2 kali gagal, bimbingannya tingkat provinsi. 3 kali gagal, nyalek terus. Ini sudah tingkatnya istiqomah, hat-trick. Ini sudah harus DPP yang membina.
Kalau sampai lebih dari 3, 4 kali gagal, 5 kali gagal, Allah yang membina ya. Allah yang membina. Kita ini yang gak jadi juga butuh dibikinin acara. Namanya apa? BIMTAL, bimbingan mental. Butuh Pak. Masa iya nanti saya tampil di hadapan orang-orang yang jadi itu loh. Harusnya kan saya gak jadi ini dihibur oleh yang jadi. Kok bisa-bisanya gak jadi menghibur yang jadi itu loh. Terus kewalik ini, kebalik ini. Gimana sih PKS ini? Untung saya kader gitu kan, manut, ngikut, saya sami'na wa ta'na. Tadi ada bimbingan namanya BIMTAL, bimbingan mental. Yang lebih penting ada namanya BIMDAN, bimbingan dana. Tolong, tolong, kita juga butuh bimbingan dana. Karena di PKS itu yang sering, yang belum PKS ini ya, kita tuh ada bimbingan namanya BIMTAKNAS. Bimbingan taklimat nasional ya. Kita di taklimat terus untuk nyalek, gagal terus. Tapi kita tetap istiqomah dengan PKS. Wah. Karena bagi saya secara pribadi, mungkin karir politik saya boleh berhenti. Tapi karir kontribusi saya harus terus meninggi. Wah, asik. Kenapa quote ini bisa muncul? Karena gagal. Orang kalau gagal itu banyak quote-nya, banyak kata-katanya. Ya kalau sudah jadi ya tinggal senyum gitu ya. Gagal ini mumet bos ya, pusing. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat ulang tahun untuk PKS yang ke-23, tepuk tangan yang meriah untuk PKS. 23 tahun loh berkiprah di Indonesia dan kita istiqomah mendukung Prabowo. Ya, ketawanya agak ditahan ya. Kenapa? Los aja ya. Semangat Pak Prabowo. Ya, saya menunggu makan siang gratis ya. Katanya acara BIMTEK ini makan siangnya gratis ya? Iya, siap. Dari PKS sendiri kan? Iya dong. Dan saya ini beramanah juga di PKS, di DPW PKS Jawa Timur, selaku Ketua Bidang Seni Budaya. Wah. Ngapain ditepuk tanganin? Anda kira bergengsi ya? Biasa aja. Saya itu juga iri sebenarnya dengan bidang-bidang yang lain. Bidang-bidang yang lain itu aktivitasnya itu penuh mikir, penuh keringat. Ada namanya bidang perempuan dan ketahanan keluarga. Aktivitasnya itu seminar parenting, seminar pranikah, arisan ibu-ibu, pengajian, padat. Ada juga ada bidang kepanduan, aktivitasnya apel siaga. Terus kemudian pelatihan kebencanaan. Seni budaya apa programnya? Jagongan. Jagongan itu kalau kita googling artinya apa? Jagongan itu artinya adalah berkumpul dan ngobrol sambil duduk. Dilakukan dengan akrab dan santai. Ini bukan program kerja, ini fitrah manusia. Kok bisa fitrah manusia jadi program kerja ini loh? Bidang yang lain loh berkeringat, berdarah-darah. Seni budaya programnya dengan akrab dan santai. Jadi ada yang skeptis dengan seni budaya. Seni budaya kok nyantai banget sih? Programnya jagongan kok. Emang ada jagongan yang gak nyantai? Kalau yang gak nyantai itu debat namanya, ya kan? Namanya jagongan ya santai gitu. Malah saya usulkan kepada DPP, seni budaya ini menjadi tandingan dari BPKK. Ada program bidang perempuan dan ketahanan keluarga. Kenapa tidak ada program bidang laki-laki? Kita bikin tandingan BLKK, bidang laki-laki, kerjaan dan kopi. Masuk.
Bapak-bapak ini kalau disuruh ngobrol ini sebenarnya lebih lama dari ibu-ibu. Cuman bedanya ibu-ibu kalau ngobrol ada esensinya, bapak-bapak tidak ada esensinya. Yang penting akrab, ya kan? Yang penting akrab. Coba kalau kemudian kita dalam satu pekan ada instruksi dari pimpinan, bikin upah untuk bidang laki-laki. Upahnya wajib di tempat kopi, di warung kopi, di angkringan. Seminggu ini upah wajib di warung kopi. Kita sebagai bapak-bapak, Pak Presiden, nggak usah nunggu upah aja, kita juga bisa langsung ngopi. Ya selesai. Santai, mau 100 titik, 1000 titik, kita berangkat. Bapak-bapak kalau disuruh ngopi emang harus ditaklimat dulu? Enggak. Sudah fitrah. Fitrahnya bapak-bapak itu yang ngopi. Jadi mari kita ajukan sebuah aspirasi kepada pimpinan PKS, ada bidang laki-laki, kerjaan, dan kopi. Karena kalau ngomongin kerjaan nggak enak tanpa ngopi kan. Jadi kita harus menyaingi ibu-ibu itu. Masa aktivitas yang sering muncul BPKK RKI, BPKK RKI. Kayaknya bapak-bapak ini kelihatan nggak ngapa-ngapain loh. Padahal kan, iya, enggak. Bapak-bapak juga ada aktivitasnya, ada. Saya aja ya, enggak kelihatan ya. Berat. Dan sebagai seorang stand up komedian nyalek, itu susah. Kita mau memperkenalkan ke warga, Pak saya mau nyalek, hahaha, gak mungkin mas. Kita mau nyalek dikiranya bercanda. Susah memang. Alhamdulillah, saya kemarin nyalek itu nomor urut 4. Dapat 3.000 suara. Tentu itu sedikit karena saya provinsi. 3.000 suara itu adalah pemilih nomor 3 yang ketika nyoblos bersin. Haji, kayak gitu ya. Lumayan ya, lumayan. Jadi kalau Anda suaranya pengen banyak, berada di bawahnya yang caleg petarung. Jangan di bawahnya caleg lemes, ya kan? Tambah lemes suaranya nanti. Dan saya adalah founder PKS Garis Lucu. Satu-satunya partai yang punya garis lucu. Kalau ormas sudah banyak, NU garis lucu ada, Muhammadiyah garis lucu ada, agama juga ada, Buddha garis lucu ada. Bahkan ada ateis garis lucu. Ateisnya aja udah lucu, apalagi ditambahi garis lucu. Tambah lucu ini. Saya bikin PKS garis lucu, banyak kader-kader PKS yang mengira saya hatersnya PKS. Kok bisa wajah lo sudah sangat PKS, ya kan? Wajah ini lo sudah sangat PKS, kok dikira haters itu loh. Walaupun saya gagal nyalek, bukan berarti saya akan jadi hatersnya PKS. Ya saya roasting tipis-tipis. Roasting itu bukan benci, tapi roasting itu adalah tingkat tertinggi dari suatu kecintaan. Oh, asik, asik, asik. Asik gitu loh. Jadi kalau kita ngerosting PKS itu jangan selalu diartikan, oh haters, pembenci. Kok sumbu pendek? Kita bercanda, relax gitu ya. Kita akan berhenti ketika ditegur Dewan Syariah. Ya. Kita siap. Selama Dewan Syariah belum nelpon saya secara langsung, saya akan terus PKS garis lucu, ya kan? Terus aja jalan. Karena dulu kan saya pernah diingatkan seperti itu. Ahi, Mas, kalau belum disemprit terus jalan. Wah. Emang Dewan Syariah bawa peluit kan enggak kan? Kan enggak mungkin prit gitu kan. Enggak mungkin. Pangapunten. Mohon maaf. Ya. Yang jelas insya Allah di PKS ini sampai ke usia ke-23 ini akan menjadi partai yang besar. Yo jamin toh, ya kan kita harus menunjukkan lebih semangat lagi. Apalagi kita tahu kokoh melayani,
Oh, kalau saya bilang kokoh melayani menjawab konsisten mengabdi. Kokoh melayani? Mantap. Ini bukan hanya slogan. Tidak seperti yang dulu kita ada yang namanya sarapan itu masih ada. Ya kan? Masih ingat apa? Oh sudah ganti ya, sudah ganti ya. Dulu saya sarapan ya, sarapan itu masih ada. Terus ada cinta kerja harmoni, wah, terus ganti lagi. Sekarang setiap tahun PKS ganti semangat. Saya nggak ngomong ganti slogan, ganti semangat. Karena PKS itu sekarang dinamis. Sekarang acara seperti ini aja pakai EO. Dulu dikerjakan orang PKS sendiri bos. Acara mau selesai bawa kertas, Afwan Ustadz tinggal 5 menit, apa ini ya. Ustadznya enak-enak tausiah dikasih kertas sobekan kecil, Ustadz kurang 3 menit. Sekarang sudah ada event organizer. Hitam-hitam begini kalau dibuka ini, tatonya PKS. Bagaimana hukumnya orang bertato logo PKS? Gimana? Gimana kan kita sulit menjawab juga ya. Baik, katanya nggak ada yang nonton. Kok banyak ini orang ngumpul ini, mana sawerannya ini ya. Terima kasih orang-orang baik, berkah selalu, jeduk. Ustadz yang di sini ada nonton, Ustadz juga. Ustadz, mari kita velocity Ustadz. Ayo Ustadz ya kan. Atau statue Ustadz ya. Ya, ini saya tausiah ya Ustadz ya, ini tausiah. Terima kasih sudah mendengarkan arahan dari saya. Jangan banyak tertawa, nanti mengeraskan hati. Loh, yang tertawa kan bukan saya Ustadz, kan penonton. Kenapa saya yang diingetin? Ya penonton ini yang diingetin. Dan kadang kalau ustadz itu ikut bercanda, itu enggak asik. Ustadz kalau ikut bercanda enggak asik karena enggak bisa dibales. Sering saya dibercandain ustadz kayak, lihat-lihat nanti Wawan kalau masuk surga mulutnya pasti di neraka. Lah ngapain di surga kalau mulutnya di neraka? Ada sungai dari susu, ada buah-buahan, enggak punya mulut. Masa cuma dipegang-pegang gini bos? Diapain? Saya tampil di somasi, itu enggak nyari menang-menangan. Tapi satu-satunya partai yang bisa stand up, speak up di acaranya Deddy Corbuzier, kemudian saya nunjuk Deddy Corbuzier, oh berarti sudah dapat jabatan, dan dia bilang belum. Seminggu kemudian langsung diangkat, langsung dapat jabatan. Walaupun saya stand up komedian, baisiroh saya luar biasa. Habis ini pergantian, saya bisa melihat habis ini jabatan jenengan apa ini, saya tahu ini. Apa ini? Anggota dewan nggak pernah nyumbang, ini saya tahu ini. Kelihatan ini. Untung nggak jadi ya kan. Jadi nggak nyumbang nggak apa-apa. Nyumbang ITB nyumbang. Minimal ITB ya. IWB perwakilan ya. Loh, IWB W-nya apa? Wakilin. Enggak ya. Oke, insya Allah itu jangan lama-lama, ini gratisan nonton minta lucu. Tampil di dalam, insya Allah nanti tampil di dalam jam 12 malam. Acaranya pra-tahajud. Nanti tahajud saya yang imamin. Rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Kausar. Ya, ini adalah tahajud yang efektif, efisien. Sesuai dengan arahan Presiden. Wah, efisien ya. Ini sudah overtime, terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada kekurangan harap diikhlaskan, kalau ada kelebihan harap dikembalikan. Ya, insya Allah kita berjumpa lagi di lain kesempatan, tetap di PKS Garis Lucu. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC.
Luar biasa sekali Kak Wawan Setiawan. Ya, terima kasih banyak nih Kak Wawan udah menghibur kita semua dan menyampaikan keluh kesah emosi kita lewat stand up komedinya. Kita juga nunggu karya-karya beliau ya. Ya karena ini gak cuma lucu tapi berdaging kalau kata orang sekarang. Daging banget bener. Biasanya kalau misalnya yang udah daging kayak gini selain jadi stand up komedian insya Allah nanti juga bisa bikin film, podcast, pokoknya banyak manfaatnya. Oh iya dari nulis kan turunannya banyak tuh. Baik para hadirin demikianlah rangkaian acara pada hari ini. Sobat-sobat pemirsa PKS TV dimanapun Anda berada, layar kecil, layar besar. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi dalam acara ini. Ya, semoga acara ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman sekalian, para hadirin dan para pemirsa yang ada dimanapun berada. Amin, amin, amin insya Allah. Oke, saya Cocip. Dan saya Hani, kami berdua pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih banyak telah membersamai kami hingga detik ini. Semoga kita berdua bisa bertemu lagi sama teman-teman di lain kesempatan. So, the last word from us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.